saya sendiri sebenarnya tidak terlalu welcome dengan keberadaan lapas Sukamiskin. Sebaiknya ini dibubarkan, jadiin aja lapas umum gitu ya. Jadi pelaku kriminal dan koruptor jadi satu tempat. Jadi nggak ada keistimewaan, kan kejahatan luar biasa udah nggak ada, Om. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas temanya ya pasti yang lagi hot-hotnya nih ya. Dan hot-hotnya kita tentunya ingin tahu juga nanti arahnya kemana. Kita akan bahas tema obral remisi koruptor dan bebasnya Pinangki. Nah ini saya langsung juga, tadi udah kedengeran suara sedikit tapi kita sapa dulu. Nih Bang Emerson Yunto dari Visi Integritas. Terima kasih Bang sudah hadir Bang ya. Ya. Tadi saya bilang Bang Eson lagi hujan-hujanan, bener datang agak masa tadi ya. Betul. Ini kebetulan di Jakarta hujannya deras sekali nih. Bang Eson, nih tadi sudah sempat dengar diskusinya tadi, bahkan Mas Bintoro nih mengangkat sedikit bahwa ini ada mungkin bahkan mappingnya bagus banget nih, mapping dari 23 nama ini ya, karena ada dari partai, dari berbagai spektrum partai, ada dari ketokohan, dari daerah semua segala macam. Sehingga kayaknya ini yang ribut kita doang nih, yang lain nggak begitu ribut. Ya ini juga menarik ya, biasanya kan kalau ada kebijakan pemerintah gitu ya, apa yang dikeluarkan pemerintah tuh rame tuh, oposan khususnya, oposan. Jadi mereka yang oposan tuh selalu, wah tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi, kemudian lemah terhadap koruptor. Nah sekarang pas kasus ini 23 nama muncul, saya nggak pernah lihat tuh, belum cek di media sampai saat ini belum ketemu di media yang politisi mengecam keras gitu, mengecam keras bahwa jeblok pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Jokowi, nggak muncul bos. Nggak muncul ya? Muncul. Ya tadi betul, memang saya menduganya mereka mempelajari betul soal pola, kemudian tren dan dari misalnya pihak oposan gitu ya, biar oposannya juga senang. Ya udah sekalian aja keluarin juga nih oposan-oposan yang saat ini in the cost gitu ya, di lapas Sukamiskin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang Mas, jadi sebenarnya ini nggak bisa dilepasin dari Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disahkan di Juli 2022 kemarin ya. Kan Undang-Undang Pemasyarakatan kan ini digodok bersama-sama pemerintah dan juga DPR. Pemerintah kita tahu gitu ya, walaupun namanya Menteri Hukum dan HAM tapi kita lihat latar belakangnya apa? Politisi partai PDIP kan begitu ya. Nah, ketika masuk ke proses pembahasan itu kan semuanya adalah anggota partai politik. Nah, mereka punya kepentingan kenapa? Karena selama ini gitu ya, di era Pak SBY khususnya, itu kan untuk dapatkan remisi pembebasan bersatu sulitnya minta ampun bos. Karena ada PP 99 tahun 2012 yang mensyaratkan kalau lo pingin dapat remisi pembebasan bersyarat, syaratnya ada beberapa yang cukup keras gitu ya untuk kasus korupsi. Pertama itu lo harus justice kolaborator. Kalau lo bukan justice kolaborator lo nggak bisa gitu ya. Kemudian yang kedua lo harus bayar uang pengganti denda. Jadi kalau misalnya kan ada tuh istilahnya kalau korupsi sekian tahun, dihukum penjara sekian tahun, membayar uang pengganti yang diduga hasil korupsi misalnya berapa M. Nah, kalau merujuk undang-undang, kalau lo nggak bayar lo cukup diganti dengan kurungan berapa bulan. Tapi itu ternyata dipakai oleh waktu itu di rejime Pak SBY, satu yang juga positif sebenarnya di era SBY, itu disyaratkan lo nggak bakal dapet remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan sebagainya kalau lo belum bayar tuh uang pengganti hasil korupsi, dendanya belum bayar. Nah itu yang kemudian membuat orang, kalau kita lihat tren ya, jadi tren setelah zamannya SBY itu agak susah tuh bos. Khususnya yang jilid yang kedua, susah orang dapat, kita lihat orang dapat remisi koruptor ya, khususnya yang divonis di atas 2012. Kemudian pembebasan bersyarat itu agak susah. Nah makanya itu yang kemudian kita lihat ini muncul pergolakan, ada upaya peninjauan kembali gitu ya yang dilakukan oleh koruptor di 2015 sudah pernah dilakukan, waktu itu ditolak oleh Mahkamah Agung Mas, kemudian terakhir dilakukan lagi di 2021 dan dikabulkan. Jadi karena PP-nya itu yang memberikan syarat ketat dikabulkan, ditolak artinya syarat untuk justice kolaborator sama uang pengganti dan denda itu dihapus. Jadi koruptor agak lebih mudah nih 2021. Itu waktu itu udah duga-duga nggak bakal banyak rombongan kayak gini? Belum duga-duga ya? Enggak, karena masih ada satu lagi cantolannya, hambatannya. Di 2021 kan hanya PP-nya doang. PP-nya saja berarti.
di 2022 ada undang pemasyarakatan yang mengatur soal tidak ada pengecualian terkait dengan remisi pembebasan bersyarat. Jadi syarat justice kolaborator harus bayar denda uang pengganti itu nggak jadi salah satu syarat yang diwajibkan buat koruptor. Makanya kemudian muncul setelah Juli 2021 kan Agustus September ya. Artinya ini fase-fase yang mungkin jangan-jangan saya takutnya begini, ada sebelumnya di bulan Agustus tapi kita nggak tahu ya, gitu ya, atau diam-diam aja gitu. Nah ini kemudian muncul di di bulan September atau tadi sebenarnya ada Agustus digabung aja September biar rame. Kalau sekali jadi keluarin rombongannya banyak ya. Sokongannya banyak dan didukung oleh partai politik. Nah ini yang kemudian kita lihat ya semua pihak punya kontribusi gitu ya di balik sebenarnya pembebasan bersyarat ini. Jadi kalau yang ngecam tanda kutip sebenarnya kalau kita lihat fenomenanya itu cuma KPK doang, Bos. Padahal penegak hukum kan nggak cuma KPK kan. Ada institusi penegak hukum yang lain, bahkan tempatnya Pinangki juga ya ya biasa aja. Nggak ada komplain juga. Partai politik oposan yang biasanya keras banget dengan semua kebijakan Jokowi gitu, ayem. Karena apa ya tadi? Kalau mereka protes dan keras, mereka khawatir jangan-jangan teman-teman mereka yang masih in the cost itu ya, masih stay gitu seret juga ya, masih ngontrak gitu ya, itu ntar nggak dikasih. Saya ambil contoh misalnya begini, salah satu oposan misalnya kasusnya suap impor daging sapi. Presiden partai politik tertentu sebut saja inisialnya PKS gitu. Itu kalau dari hitungan-hitungan kita itu vonisnya itu dia baru keluar 2030-an. 2035 atau 32 kalau nggak salah. Kalau nggak ada remisi dia baru keluar situ. Remisi pembebasan bersyarat gitu. Tapi dengan adanya remisi pembebasan bersyarat yang hanya 2/3, kemudian ditambah korting remisi, ada lagi namanya istilah CMB, cuti menjelang bebas. Saya yakin nih di bawah tahun 2030 nih bakal bebas tuh Pak Lutfi Hasan Ishak. Jadi ini bisa tebak-tebakan gitu ya? Tebak-tebakan, saya berani bertaruh sebelum 2030 ya. Itu Pak Lutfi Hasan udah bebas. Mas Hasan, ini gimana? Yang periode Pak Jokowi ini sekarang kedua, Pak Jokowi Ma'ruf, ini legacy untuk perjuangan anti korupsinya apa nih? Jadi kalau dulu kita pernah bikin buku ya, teman-teman Indonesia bikin kumpulan tulisan soal ada Jokowi, ada SBY. Nah, untuk Pak Jokowi kita bilang di periode pertama setengah hati berantas korupsi. Setengah hati. Jilid yang pertama. Nah, kayaknya jilid yang kedua ini antara seperempat hati atau seperempat hati berantas korupsi. Tapi masih ada sisa dikit ya, masih ada harapan. Masih ada harapan. Harapannya mulai cemas gitu. Harap cemas. Harap cemas. Jadi misalnya kalau wah kan selalu kampanye adalah mereka dalam konteks kasus BLBI ya menyita beberapa aset di beberapa daerah gitu ya. Itu ya bisa saja gitu ya, itu dianggap sebagai upaya pemberantasan korupsi. Tapi di sisi yang lain tadi ini kan jadi kayak nilastik rusak susu sebelanga gitu ya. Artinya upaya mungkin yang dianggap cukup positif perburuan aset koruptor BLBI, tapi ketika ada rombongan gitu ya, rombongan bebas koruptor ini sebenarnya saya agak bingung nih pembebasan bersyarat atau obral akhir tahun gitu ya. Lagi diskon ya? Diskon garage sale. Garage sale ya. Jadi dan itu kecepatan kan, harusnya bulan-bulan November Desember tapi September udah mulai ada obral banyak koruptor yang keluar. Nah, kita ngelihat publik udah nggak punya harapannya udah mulai menipis lah terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di era SBY Jokowi khususnya ya. Jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah upaya pelemahan KPK itu terjadi di zamannya Pak Jokowi. Jadi upaya pelemahan KPK, kemudian ada isu soal TWK gitu ya, tes wawasan kebangsaan yang berupaya itu zamannya Pak Jokowi. Dan ini lagi-lagi bukan saya bisa katakan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi paling tidak ini sesuatu yang sudah direncanakan dengan sangat matang gitu ya tadi mulai dari Jadi ini direncanakan nih, rencanakan sangat matang ya. Saya percaya nih direncanakan dengan matang. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan kan hukuman tuh nggak ada yang pernah pas, masa ya di hari yang sama tanggal 6 barengan 23. Tanggal 6 barengan gitu ya. Ini hari kemerdekaannya koruptor begitu. menjadi menarik tuh mereka tuh. Hari kemerdekaan koruptor nih. Bang Eson, bisa aksi apa nih KPK yang kan kalau kita bicara nih, nah tadi Bang Eson bilang ini direncanakan dari sejak lama. Nih pendek, menengah, panjangnya perlu aksi apa?
pertanyaannya emang cuma KPK doang bos? Jangan. Gitu kan. Jadi kan kalau penuntutan kasus ya? korupsi kan nggak cuma KPK, tapi ada institusi penegak hukum yang lain, kejaksaan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan tadi ada sebenarnya banyak hal yang bisa jadi upaya pemberian efek jerah. Tadi melengkapi Mas Bintoro, kan banyak orang, Mas enak banget jadi koruptor ya. Menurut saya bukan hanya enak, berbahagia gitu ya. Jadi koruptor di Indonesia berbahagia betul. Kenapa? Ya kalaupun diproses itu karena apes biasanya. Apes. Kemudian kalaupun dihukum rata-rata hukumannya juga ringan, nggak berat. Jadi kalau lihat tren jari tadi ya punya tren korupsinya, tren vonis korupsi versi ICW itu rata-rata hukuman paling cuma 3 tahun, bos. 3 tahun di bawah 5 tahun lah ya. Nah hukumannya ringan. Nah kemudian kalaupun diproses masuk sel tahanan biasanya mewah-mewah gitu ya. Ada fasilitas, ada biaya tersendiri gitu ya. Nah kemudian mereka biasanya lebih cepat keluar dari pelaku kriminal yang lain. Karena ada remisi pembebasan bersyarat. Jadi kalau sebelum ada PP 99 itu kan syaratnya adalah cukup berkelakuan baik, bos. Jadi memaknai berkelakuan baik itu diterjemahkan berkelakuan baik terhadap kepala sipir atau sipirnya gitu ya, atau pejabat di kementerian gitu ya. Jadi kalau dia nggak berbuat baik gitu ya, berbaik tanda kutip ya, itu susah dapat remisi. Makanya banyak juga pelaku kriminal lain kok saya malah nggak dapat remisi mas gitu. Kurang baik berarti ya? Kurang baik. Berarti ini orang-orang baik yang orang-orang koruptor itu orang-orang baik di pastinya ya di lembaga pemasyarakatan gitu. Nah makanya mereka dapat remisi. Nah ketika ada pengentatan mereka bingung tuh, waduh, gua berkelakuan baik udah. Tapi berbuat baik udah berbuat baik udah justice collaborator tapi gue kagak gitu ya. Ini besok bisa jadi napi yang demo nih. Kurang baik apa gitu kan. Tapi memang yang kita dapat memang informasi napi kasus korupsi dia bermurah hati gitu ya kalau di kalau di lembaga pemasyarakatan. Nah itu yang kemudian ada isu soal pemiskinan terhadap koruptor tadi. Jangan sampai misalnya ketika koruptor keluar dia masih tajir tuh, masih bisa bawa mobil mewah, bla 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 gitu. Jadi isu soal pemiskinan. Kemarin nggak ada yang listing ya, mobil jemputannya apa aja nggak ada yang listing ya? Nggak ada yang listing. Padahal sebenarnya kalau di ini banyak ya. Atau misalnya yang mewah ditaruh di hotel tertentu, biar nggak ketahuan. Jadi upaya pemiskinan itu misalnya dijerat dengan berlapis dengan undang-undang pencucian uang. Kan biasanya korupsi biasanya pencucian uang gitu kan satu. Kemudian yang kedua pemiskinan itu soal ya tadi penyitaan aset-aset atau harta yang diduga hasil korupsi. Ini nggak banyak dilakukan tuh. Jadi uang-uang hasil korupsi yang diduga ini kemudian bisa dirampas oleh negara gitu ya. Nah di luar itu isu yang lain adalah soal revisi undang-undang bukan revisi. Perlu digolkan RUU perampasan aset hasil kejahatan tuh, termasuk hasil korupsi. Kan udah sampai mana kalau mau digolkan? Sampai jumpa, Pak. Masih sampai jumpa. sampai jumpa sampai saat ini. Soalnya bilangnya udah mau digolkan, masih jauh dari gawang ternyata ya. Jadi cemas itu tadi ya. RUU perampasan aset ini selalu jadi masuk dalam prolegnas tapi nggak pernah dibahas-bahas, Pak. Kenapa nggak dibahas? Kita patut menduga karena kalau dibahas dan digolkan takutnya teman-teman di DPR itu yang pertama kena. Tadi udah berapa kali prolegnas tuh? Udah berapa tahun? Ingat gak? Lebih dari 5 tahunan ya. Jadi setiap udah ada dari pemerintahnya, seingat saya dari pemerintahnya Pak SBY sampai sekarang sudah ada tuh. Cuman kan ya lagi tadi kalau ini tidak menguntungkan dari sisi politisi, parlemen dan sebagainya, ini pasti agak susah tuh. Ini kita sebut sebagai undang-undang air mata tuh Om. Jadi harus didorong-dorong sampai nangis-nangis baru diproses. Beda sama undang-undang mata air ya. Kalau mata air tuh undang-undang migas, tambang itu banyak sponsornya. Ini nggak ada sponsornya. Nah selain tadi pemiskinan, tadi upaya hukuman maksimal tuh. Jadi misalnya kayak Pinangki kan, hukumannya kok cuma 4 tahun padahal dia penegak hukum. Padahal misalnya kalau bicara range hukuman pelaku korupsi tergantung hukumannya, tapi paling tidak dari 1 sampai 20 tahun. Seumur hidup bahkan hukuman mati. Nah itu jarang banget tuh diterapkan. Nah di luar itu tadi tambahannya ada soal tambahan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, hak-hak tertentu ya, hak-hak sebagian atau seluruhnya milik. Bukan hanya politik, bukan hanya hak politik. Bukan hanya hak politik. Ke depan KPK dan juga Kejaksaan saya pikir perlu didorong untuk tidak hanya bicara hukuman penjara, uang pengganti denda, tapi termasuk salah satunya adalah pencabutan hak mendapat remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, semua hal yang itu berkaitan dengan kenikmatan dan para koruptor. Dan ada nggak aturan yang memungkinkan itu? Ada, di undang-undang korupsi ada, undang-undang tindak pidana korupsi ada. Tapi nggak dipakai aja sekarang ya? Jarang dipakai. KPK yang paling banyak melakukan terobosan itu. Jadi hak politik kan sebenarnya banyak muncul di KPK ya. Institusi penegak hukum yang lain nggak lakukan itu.
Nah ini yang kemudian terobosan ini yang perlu dicoba oleh KPK. Jadi di luar tadi mengeluh, menyayangkan, kecewa, saya pikir actionnya perlu dilakukan nih dalam waktu dekat. Ada kasus korupsi yang kemudian dituntut KPK, salah satunya adalah tuntutan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Terakhir nih, ini katanya bola di tangan presiden. Nah, kita minta nih tukang semesnya nih Bang Eson untuk closing statementnya. Silakan Bang. Ya. Kita selalu diingetin bahwa kita tuh nggak boleh pesimis ya, gitu ya. Walaupun tadi kecewa, menyayangkan dan sebagainya. Kenapa kita harus optimis? Koruptor aja optimis, bos. Jadi kalau koruptor itu nggak optimis, dia ragu-ragu tuh mau korupsi nggak, dia optimis, makanya karena dia optimis korupsi itu terjadi, gitu ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Paling tidak tadi publik mengawal ini kan bisa kita judicial review, masyarakat sipil ya, judicial review terhadap undang-undang pemasyarakatan, 1 poin untuk membuka lagi ruang pengetatan terhadap remisi pembebasan bersyarat buat koruptor. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan oleh presiden adalah tadi paling tidak dia nyenengin publik lah dengan misalnya bikin atau mendorong RUU perampasan aset hasil kejahatan tuh. Jadi ini kan bisa jadi dianggap legasi tuh, jadi warisannya Pak Jokowi ya, di jelang akhir dia memberikan mendorong lahirnya undang-undang yang itu bisa optimal merebut kembali uang-uang hasil korupsi. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda kutip membayar dosa gitu ya, atau paling tidak mengurangi kecewaan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, itu yang bisa dilakukan, plus tadi mendorong bahwa semua proses-proses tadi pemberian remisi pembebasan bersyarat itu dibuat secara terbuka, transparan gitu ya, agar orang bisa melihat bahwa pemberian remisi pembebasan bersyarat ini betul-betul yang yang bisa dipertanggungjawabkan, karena tadi selama ini kan dianggap gelap tuh. Jadi orang dapat tiba-tiba udah dapetnya bebas aja, kita nggak tahu kapan remisinya diberikan, kapan pembebasan bersyaratnya itu diputuskan, itu nggak kelihatan. Nah, ini di tingkat pemerintah ya. Di tingkat penegak hukum mungkin harapannya ada di KPK. KPK sebaiknya mendorong upaya pemiskinan plus juga pemberian efek jera agar maksimal itu tadi tidak hanya mencabut hak politik, tapi misalnya juga mencabut hak-hak koruptor untuk dapat remisi, pembebasan bersyarat, dan juga misalnya cuti menjelang bebas, agar koruptor ini betul-betul jerak gitu ya. Betul jerak dalam artian ya dia nggak pemberian efek jera itu bukan pas ditangkap aja selesai. Habis itu kan biasanya katanya stres cuma di hari-hari pertama ya Mas Bintoro ya. Tapi setelah itu nyantai aja karena kondisinya misalnya di lembaga pemasyarakatan juga ini. Nah, saya sependapat dengan Mas Bintoro. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu welcome dengan keberadaan lapas Sukamiskin. Sebaiknya ini dibubarkan, jadiin aja lapas umum gitu ya. Jadi pelaku kriminal dan koruptor jadi satu tempat. Jadi nggak ada keistimewaan kan. Kejahatan luar biasa udah nggak ada Om. Udah nggak luar biasa, ya sama aja. Jadi ya kumpul bareng tuh pelaku-pelaku kriminal yang lain. Jadi nggak ada keistimewaan. Plus kalau mau dicoba adalah tadi dulu SBY pernah bikin menusa kambangkan pelaku korupsi. Di beberapa kasus berapa koruptor pernah diasingkan ke sana. Nah, ini perlu diterapkan tuh di pulau-pulau terluar di Indonesia gitu ya. Agar misalnya tadi ya paling tidak ini ada penghuninya lah, kalau jaga pulau terluar ya, untuk jadi penjaga daripada membebani TNI gitu ya, lebih baik ditempati koruptor gitu Mas.